Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, aplikasi, airdrop, bahkan dan lain-lain ya. Oke, di sini admin ingin memberikan informasi terbaru seputar P-Network. Tetapi apa kabar sobat-sobat sekalian? Apakah sobat sekalian itu sehat ya? Admin doakan kalian semua itu sehat selalu ya. Jadi sebelum masuk ke dalam informasinya juga, admin ingin memberikan informasi baru. Nah, admin sekarang sudah membuatkan grup untuk sobat-sobat sekalian. Ini grup untuk FSEN ya. Silakan buat sobat-sobat sekalian itu masuk ke dalam grup yang sudah admin sediakan lewat link di deskripsi maupun link yang di komentar di pin ya. Komentar pertama yang di pin. Nah, di situ ada linknya. Silakan diklik, nanti gabung saja. Nanti admin juga akan memberikan info-info terbaru terkait berita-berita updatean. Mungkin airdrop Telegram ya, admin juga sebenarnya itu main airdrop Telegram juga, cuman belum admin sharekan kepada sobat-sobat sekalian ya. Mungkin kedepannya juga admin akan review airdrop Telegram untuk sobat-sobat sekalian. Oke ya, kita kembali ke dalam informasinya. Ini berita dari Dimas Nawawi @2000rocker ya. Sudah lama admin tidak mereviewkan untuk sobat-sobat sekalian. Penegasan nilai ganda Pi. Apakah Anda masih meragukan nilai ganda Pi? Masih berpikir Pi di bursa dan Pi dari kontribusi memiliki nilai yang sama? Nah, kali ini saya akan memberi Anda afirmasi ya. Jadi seperti yang kemarin admin pernah sampaikan untuk sobat-sobat sekalian, ada yang nggak percaya ya nggak apa-apa ya. Nantinya nilainya itu untuk P-Network di komunitas itu GCV, dan di bursa ya tetap harga bursa ya yang volatil. Untuk harga GCV itu tetap di dalam komunitas, dan itu adalah reward bagi sobat-sobat pionir yang menambang pastinya. Oke ya, kita akan bedah bersama-sama untuk sobat-sobat sekalian. Ini beritanya seperti apa. Saya menyediakan bukti data yang saya kutip langsung dari P-Apps atau P Platform Docs. Wow, ini data langsung ya, bukti data langsung. Kita akan coba review untuk sobat-sobat sekalian. Sepertinya ini pembahasannya cukup berat ya. Jadi silahkan buat sobat-sobat sekalian itu dengerin dengan seksama biar nggak gagal paham. Otorisasi token akses. Beberapa panggilan API mengharuskan Anda memberikan token akses pengguna untuk mengakses sumber daya. Token tersebut umumnya terkait dengan data pengguna. Titik akhir tersebut dapat diakses menggunakan header otorisasi berikut. Otorisasi pembawa dalam kurung user access token ya. Artinya dari mana Anda mendapatkan Pi Anda ditandai oleh sistem. Nah, berarti sistemnya itu sangat canggih. Nanti sobat-sobat itu mungkin terlihat ya sama di wallet sobat-sobat pionir. Misal uangnya atau bukan uang ya, koinnya itu nyampur, tetapi itu bisa dibedakan oleh sistemnya P-Network. Ini dapatnya dari bursa nih, ini yang nambang seperti itu ya, perkiraan admin. Oke, kita lanjut ya. Jaringan Pi menggunakan teknologi pembayaran canggih DTO, Data Transfer Object, yang mengambil data dengan sangat rinci. Lihat gambar, nanti kita akan lihat gambarnya. Untuk mencegah penipuan terhadap pengguna. Setiap bursa yang telah di KYB memiliki API antarmuka pemrograman aplikasi yang berbeda untuk terhubung ke rantai blok jaringan Pi, sehingga sistem dapat mengetahui bursa mana yang menjadi asal Pi Anda. Wow, ini berarti lebih canggih lagi ya. Jadi misal sobat-sobat itu beli di Bitget ya. Terus ada sobat-sobat pionir juga ada yang beli di di OKX ya. Jadi itu bisa dibedakan ya di sistemnya P-Network ya nantinya ya. Atau mungkin sudah dari sekarang, admin belum mengetahui ya. Kita akan bedah lagi ya. Oke ya, kita lanjut terlebih dahulu. Itulah sebabnya Core Team melakukan KYB pada bursa, karena hanya bursa yang disetujui yang mendapat API dari Core Team sehingga dapat terhubung ke rantai blok jaringan Pi. Bursa ini mematuhi aturan yang dibuat oleh Core Team. Lencana kemurnian Pi. Lencana untuk Pi yang ditambang secara terverifikasi. Ya, Anda tidak salah baca. Semua Pi yang Anda tambang dan dari kontribusi lain pada waktunya jaringan terbuka global, berarti nantinya saat open mainnet ya akan mendapatkan lencana khusus dari Core Team. Berarti ini nanti ditandai nih akun-akun sobat pionir sekalian ya.
sebagai penghargaan atas kesetiaan, dedikasi, dan kesabaran semua pionir sejati. Ini akan membedakan Pi Anda dari Pi yang Anda peroleh dari sumber lain. Pi dari kontribusi Anda akan sangat eksklusif. Jangan pikirkan bagaimana core team lebih jenius daripada yang Anda kira, benar ya. Ini admin kadang juga kelepasan ya. Admin kadang ngerasa mungkin lebih pintar dari core team. Kadang pengennya kayak gini tapi core team juga lebih jenius ya. Memikirkannya itu lebih kepada halayak umum karena member kita yang main Pi Network juga nggak 1-2 ya. Ini bahkan hampir 100 juta orang. Jadi nantinya ini yang dia admin tangkap dari poin pertama ini dari lencana kemurnian Pi. Nanti akun-akun sobat pionir mungkin ya, atau walletnya atau apanya ya, admin belum tahu. Dan nanti ada lencana khusus yang ditandai, berarti ini nih orang yang setia, ini pionir yang setia, dedikasinya tinggi dan sabar ya. Wow, ini admin baru terfikirkan ya, baru ada seperti ini ya, bagus ya. Pi di bursa adalah sah dan resmi untuk transaksi, tetapi tidak memenuhi atribusi mata uang atau uang. Silahkan analis sendiri dari berbagai penjelasan saya. Saya tegaskan lagi kepada Doris Yin CPA dan @lumari Pi dan @jojo102102, saya tidak bermaksud memecah belah siapapun, tetapi ini tentang kebenaran. Hentikan menyesatkan para pionir, cukuplah kalian yang tersesat. Jangan sombong dan seperti diktator, terimalah kritik dan saran demi kebaikan kalian sendiri ya. Ini admin setuju sekali dengan Dimas Nawawi ya, apa yang distatementkan oleh Dimas Nawawi memang ini yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri ya. Jangan pernah menutup diri jika ada masukan dari orang lain ya. Oke ya, kita lanjut. Ini pelajaran berharga buat Doris Yin CPA. Kalau mau merekrut Global Ambassador GCV, rekrutlah mereka dengan standar tinggi supaya jadi Global Ambassador yang berkualitas dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan merekrut Global Ambassador hanya karena aktif di media sosial mempromosikan GCV. Nah, benar ya. Global Ambassador dari Indonesia adalah contoh hasil rekrutmen Anda. Dengan segala hormat, dulu saya sering melakukan edukasi ke seluruh Global Ambassador GCV Indonesia. Saya edukasi karena mereka mengaku newbie di dunia kripto setelah bergabung menjadi pionir Pi Network. Ratusan pionir di grup VGGA Indonesia jadi saksi kalau mereka mengingkarinya. Itulah kualitas Global Ambassador yang Anda rekrut. Artinya Anda tidak kompeten dalam rekrut. Waduh, ini kenapa ya? Apakah ini ada clash antara Doris Yin dan Dimas Nawawi? Admin tidak ingin membahas ini ya, tetapi yang jelas di sini berarti kita akan selesaikan terlebih dahulu ya untuk artikelnya. Hentikan gerakan sesat menguras bursa, lebih mudah bagi Anda untuk menguras lautan. Bursa adalah tempat para paus bermain, bukan tempat Anda. Jangan menjadi orang terbodoh di dunia kripto. Saya juga tekankan, saya tidak pernah melarang pionir membeli Pi di bursa setelah core team mengumumkan lelang domain pada Pi Day 14 Maret dan mereka secara resmi mengakui Pi di bursa. Harap baca artikel saya sebelumnya dengan saksama. Saya selalu mengatakan beli Pi di bursa jika Anda bisa. Saran saya, daripada melakukan gerakan beli kembali menjelang 28 Juni, lebih baik Anda melakukan gerakan belajar kembali ya. Niat Anda baik tetapi tidak benar. Berbicara dan bekerja dengan data, bukan dengan analis dan dongeng dengan foto AI yang membuat saya tidak mengenali wajah asli sebagian dari Anda. Para pionir, bertindaklah dengan bijak, lakukan yang terbaik ya, benar ya. Oke ya, jadi admin itu udah maksudnya Dimas Nawawi ya. Jadi beberapa ambasador GCV itu memang orang-orang yang awam mungkin ya yang dimaksudkan Dimas Nawawi. Jadi Dimas Nawawi ini mungkin udah militan di dunia kripto, jadi dia itu sering mengedukasi para ambasador GCV di Indonesia. Karena rekrutannya Doris Yin CPA ya yang gak jelas ya. Ya mungkin seperti itulah ya yang dimaksudkan Dimas Nawawi tentang Doris Yin CPA dan teman-temannya ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi oleh sobat-sobat sekalian itu tentang ini ya. Yang tadi tentang penegasan nilai ganda Pi itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu menggunakan DTO ya. Cara pembayarannya atau Data Transfer Object. Lalu yang kedua itu kalau mau jual ya bursanya harus KYB dulu, jadi nggak sembarangan. Ini adalah aturan yang dibuat oleh core team.
Lalu yang ketiga itu adanya lencana yang diberikan untuk sobat-sobat sekalian bila sobat sekalian itu sangat setia ya, setia sekali kepada P-Network, lalu ada dedikasinya mungkin seperti admin nantinya, karena admin juga mengedukasi sobat-sobat sekalian dan kesabarannya ya. Lalu P di bursa ya sah ya untuk transaksi, tetapi tidak memenuhi atribut mata uang. Jadi berbeda nantinya yang di bursa dengan yang di ekosistem ya. Oke, seperti itulah ya. Kita akan coba fotonya, kita coba cek PFP Platform Docs. Watcher bisa dilihat oleh sobat-sobat sekalian, ini yang ngelihat itu Nicholas Kokalis sendiri ya. Ini akunnya ya, joined on Desember 18, 2010. Lalu ada access token authorization, some API call require that you provide a user access token to access the resource ya. They are generally related with a user data. Those endpoint can be accessed using the following authorized header ya. Authorization BRIR ya. Nah, payment DTO yang baru saja disebutkan di poin pertama. Ini identifier, use ID, amount, MIMO, metadata from address to address. Ini from address ini dari dompet mana ke dompet yang mana, direction, create add, network ya. Lalu ada red service bisa nah, yang ini ya. Di red service get API red P returns internal red ya, di internalnya atau di ekosistemnya nanti. Nah, yang jelas di sini ya 314159. Lalu get API red P, nah di eksternal ini 0,81. Bisa jelas ya di red service. P purity badge ya, add badge for verify mainnet P. Admin akan screenshot terlebih dahulu ya untuk thumbnail ya. Oke ya, sambil admin screenshot nanti buat thumbnail. Jadi seperti itulah yang bisa admin sampaikan untuk sobat-sobat sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada sobat-sobat yang lain. Bila mana ada sobat yang lain belum mengetahui adanya berita terbaru terkait perkembangan berita kripto, airdrop, dan aplikasi ya pastinya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.